Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan return, expected return, dan juga resiko dari portofolio. Kalau pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas expected return dan juga resiko dari aset tunggal, jadi cuma satu saham. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih menghitung expected return dan juga resiko dari portofolio. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan return yang diharapkan atau expected return dan juga resiko dari portofolio, di sini saya mau menunjukkan kepada teman-teman terkait dengan cara mencari data harga saham selain dari Yahoo Finance. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar mencari data harga saham di Yahoo Finance. Sekarang kita belajar mencari data harga saham dari annual report perusahaan. Pertama-tama silakan teman-teman masuk dulu ke website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Kemudian di bagian perusahaan tercatat, di sini dipilih yang laporan keuangan dan tahunan. Apa sih bedanya laporan keuangan dan juga laporan tahunan? Jadi kalau yang laporan tahunan itu tidak hanya berisi data terkait dengan laporan keuangan saja, tetapi juga laporan non-keuangan. Dan salah satu laporan non-keuangan yang akan kita cari yaitu adalah terkait data harga saham. Jadi kita pilih yang jenis laporannya itu laporan tahunan, kemudian jenis sekuritasnya atau efeknya kita pilih saham, kemudian nama perusahaannya misalkan kita pilih Unilever, tinggal teman-teman klikkan Unilever. Kemudian untuk tahunnya misalkan kita pilih 2020, kita klik cari. Kalau misalkan di sini belum ada, berarti menunjukkan Unilever belum melakukan publish terkait dengan annual report-nya. Jadi kita misalkan pilih ke tahun sebelumnya, di tahun 2019, kita klik cari, nanti akan muncul data annual report-nya, kita pilih yang revisi. Jadi nanti tinggal teman-teman klik, akan otomatis terdownload. Kemudian di sini saya sudah punya datanya untuk annual report 2019. Sekarang kita mencari terkait dengan data harga sahamnya. Untuk memudahkan teman-teman mencari data harga saham, teman-teman bisa lihat dari daftar isinya. Di sini daftar isinya biasanya terdapat ikhtisar utama atau financial report di sini. Kemudian pilih yang ikhtisar saham di sini di halaman 12. Tinggal kita cari di halaman 12. Di sini biasanya ada data selain harga saham, juga ada beberapa data terkait dengan perusahaan, ringkasan terkait dengan perusahaan, misalkan ada beberapa rasio yang bisa teman-teman gunakan kalau misalkan teman-teman ambil skripsi. Di sini misalkan ada ROA, ada ROE yang bisa teman-teman langsung ambil. Sekarang kita cari yang ikhtisar saham. Di sini kita tahu ada harga tertinggi, highest, harga terendah, dan juga harga penutupan. Jadi yang kita pakai adalah yang closing price-nya, harga penutupannya. Jadi di sini adalah data terkait dengan harga sahamnya. Jadi kita pakainya yang harga penutupan. Biasanya di sini ada juga jumlah saham yang beredarnya. Jadi kita pakainya yang closing price, di mana closing price-nya kita pakai yang Q4, jadi quarter, karena di sini disajikan dalam bentuk quarter 1, 2, 3, dan 4, kita pilih yang terakhir. Jadi kita pakai yang harga 45.400 di tahun 2018 dan di tahun 2019 itu 42.000. Baiklah, kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan konsep Markowitz, di mana Markowitz di sini dia memperkenalkan gagasan mengenai diversifikasi investasi. Di mana
Dengan mendiversifikasi investasi, paling tidak kita bisa meminimalkan terjadinya resiko. Bukan berarti kemudian menghilangkan resiko, enggak, karena resiko itu pasti ada. Tetapi paling tidak dengan kita mendiversifikasi investasi kita pecah-pecah investasi kita ke berbagai instrumen, maka diharapkan dapat meminimalisir resiko. Dan salah satu quote yang paling terkenal dari gagasan Markowitz yaitu "Don't put all your eggs in one basket". Dari adanya diversifikasi itu, kemudian muncullah yang namanya portofolio investasi. Jadi portofolio investasi sebagaimana yang sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin, yaitu kombinasi 2 atau lebih investasi. Jadi contoh misalkan ada portofolionya Pak Budi, portofolio investasinya Pak Budi itu terdiri dari saham BRI, Indosat, dan juga Telkom. Jadi dipecah-pecah, nggak cuma dalam satu instrumen investasi saham saja pada perusahaan satu saja, tetapi bisa didiversifikasikan ke beberapa saham. Misalkan di situ portofolionya Pak Budi ada saham BRI, saham Indosat, dan juga saham Telkom. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep dari portofolio investasi. Kemarin kita sudah menghitung bagaimana sih cara menentukan expected return atau return yang diharapkan dan juga resiko. Tetapi kemarin kita hanya sebatas pada satu investasi saja, pada satu instrumen investasi saja. Terus bagaimana kalau ternyata instrumen akuntansi investasinya itu lebih dari satu? Bagaimana kita menghitung expected return dan juga risiko dari portofolio, yang mana portofolio tadi kan kombinasi 2 atau lebih investasi. Nah, hari ini yang akan kita bahas, bagaimana menghitung expected return dan juga risiko dari portofolio. Untuk mengestimasi return dan juga risiko portofolio, berarti nanti teman-teman harus menghitung expected return atau return yang diharapkan dan juga resiko dari beberapa kumpulan aset individual, instrumen investasi yang dikombinasikan dalam portofolio aset. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu untuk expected return dan juga resiko dari berbagai instrumen investasi yang ada dalam portofolio tersebut, di mana untuk menghitung rumus dari return yang diharapkan dari portofolio bisa dilihat di slide di situ. Return yang diharapkan dari portofolio itu disimbolkan dengan ERP. P kecil di sini artinya portofolio, sama dengan sigma dari WI. WI itu adalah singkatan dari weight average atau rata-rata tertimbang, yaitu bobot portofolio sekuritas ke I. Jadi maksudnya itu gini, berapa sih persentase dana, kan dalam satu portofolio tadi kan terdiri dari berbagai instrumen investasi ya, bisa saham A, B, C, dan D. Nah, berapa sih persentase dana yang ditanamkan untuk investasi A, berapa yang untuk investasi B, dan berapa yang untuk investasi C. Jadi yang dimaksud dengan bobot portofolio itu seperti itu, di mana jumlah total dari bobot portofolio itu harusnya 100%. Kalau dinyatakan dalam persentase berarti harus 100%. Sedangkan kalau dinyatakan dalam desimal berarti 1. Kemudian bobot portofolio dikalikan dengan expected return dari sekuritas ke I atau ERI-nya. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu return yang diharapkan dari setiap instrumen investasi dalam portofolio, dimana kemarin sudah kita pelajari untuk menghitung expected return itu adalah probabilitas dikalikan dengan return dari sekuritas tersebut. Jadi harus dihitung satu-satu untuk expected return dari masing-masing sekuritas yang ada di portofolio. Jadi misalkan kita langsung masuk ke contoh soal untuk menentukan expected return dari sebuah portofolio. Di sini misalkan dalam sebuah portofolio itu terdiri dari 3 jenis saham, yaitu ada saham ABC, saham DEF, dan saham GHI, di mana masing-masing saham ini sudah diketahui expected return-nya atau return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%. Untuk saham ABC, 20% untuk saham DEF, dan 25% untuk saham GHI. Bu, misal kalau expected return-nya nggak diketahui gimana?
Maka kalau expected return-nya nggak diketahui, teman-teman harus ngitung satu-satu expected return untuk masing-masing jenis sahamnya, seperti yang pertemuan sebelumnya, di mana untuk menentukan expected return itu adalah probabilitas dikalikan dengan return-nya. Berhubung di sini sudah diketahui, berarti kita tidak perlu menghitung expected return-nya. Kemudian misalkan persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC itu sebesar 40%, saham DEF 30%, dan juga saham GHI 30%. Jadi persentase dana di sini yang dimaksud dengan weight average atau bobot rata-rata tertimbangnya. Jadi W-nya itu di sini ABC itu 40%, DEF 30%, dan GHI-nya 30%, sehingga total W-nya bobot portofolionya itu ada 100%. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi, di mana untuk menentukan expected return dari sebuah portofolio, rumusnya yaitu sigma dari WI dikalikan dengan ER, yaitu return yang diharapkan untuk masing-masing sekuritas. Jadi tinggal kita kalikan. Yang pertama untuk saham ABC, di mana W-nya bobot portofolionya itu 40%, kita nyatakan dalam bentuk desimal, berarti 0,4 dikalikan dengan expected return untuk saham ABC, di situ ada 15% atau 0,15. Ditambah dengan saham yang kedua ada saham DEF dan juga saham GHI, sehingga total diketahui untuk estimasi dari return yang diharapkan dari portofolio tersebut yaitu sebesar 0,195 atau 19,5%. Jadi di sini portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham tadi, ABC, DEF, dan juga GHI, diketahui bahwasanya return yang diharapkan dari ketiga saham tersebut itu sebesar 19,5%. Kalau tadi sudah expected return-nya sudah diketahui, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu untuk menghitung resiko portofolio. Jadi dalam menghitung resiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama ada varian setiap sekuritas. Jadi kan kemarin untuk menentukan resiko itu kan mencari standar deviasi terlebih dahulu, di mana untuk mencari standar deviasi atau resiko kita harus mencari varian dari setiap sekuritasnya terlebih dahulu, di mana kemarin resiko itu kan rumusnya standar deviasi, yang mana standar deviasi itu diperoleh dari akar dari varians. Jadi yang perlu ditentukan yang pertama itu adalah varians dari setiap sekuritas dalam portofolio. Kemudian yang kedua ada covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lain. Jadi covariance di sini adalah keterkaitan. Jadi gini, resiko portofolio itu tidak boleh hanya dihitung dengan menjumlahkan semua resiko aset investasi yang ada dalam portofolio. Jadi beda sama expected return. Kalau tadi kan expected return kita cari expected return dari semua instrumen investasi yang ada di portofolio, kemudian kita jumlahkan. Tetapi kalau untuk resiko di sini kita tidak hanya menjumlahkan semua resiko, tetapi juga harus mempertimbangkan efek keterkaitan antar return aset tersebut dalam mengestimasi resiko portofolio. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana sih keterkaitan antara instrumen-instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut, yaitu dengan menghitung yang namanya covariance. Jadi covariance ini itu adalah ukuran absolut yang mana menunjukkan sejauh mana sih dua instrumen saham atau lebih yang dalam portofolio tersebut itu saling bergerak secara bersama-sama. Jadi misalkan gini, jadi covariance itu dibagi jadi 3, ada covariance positif, covariance negatif, sama covariance 0. Yang pertama ada covariance positif. Jadi kalau yang covariance positif itu artinya bahwasanya instrumen investasi yang ada di portofolio itu bergerak secara linier. Jadi misalkan gini, dalam portofolio itu terdiri dari 2 saham, misalkan saham A sama saham B. Ketika portofolio tersebut memiliki covariance positif, maka ketika saham A naik, maka kecenderungan saham B juga akan ikut naik. Jadi ketika dalam suatu kondisi ketika
return saham A itu naik, maka kecenderungan saham B juga ikut naik. Itu yang disebut sebagai kovarian positif, jadi berhubungan linier. Sedangkan sebaliknya, kalau yang kovarian negatif berarti kebalikannya, yaitu berhubungan terbalik. Jadi ketika dalam masih sama tadi portofolionya terdiri dari saham A sama saham B, jadi ketika saham A naik, justru saham B-nya itu turun. Itu yang disebut sebagai kovarian negatif. Sedangkan untuk yang kovarian 0 di sini itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau keterkaitan antara instrumen investasi yang ada di portofolio. Jadi kovarian di sini itu untuk mempertimbangkan keterkaitan atau kecenderungan antara instrumen investasi yang ada di portofolio. Gimana untuk menghitung kovarians di sini, misalkan untuk contoh yang tadi yaitu dua buah sekuritas A dan B dalam satu portofolio misalkan, maka rumusnya yaitu RAI itu adalah return dari saham A dikurangi dengan expected return dari saham A dikalikan dengan return dari saham B dikurangi dengan expected return saham B dikalikan dengan probabilitas, sehingga nanti diketahui apakah dia dalam portofolio tersebut apakah termasuk kovarian positif, negatif, atau nol. Selain kovarian, yang hal perlu diperhatikan yang ketiga ketika menghitung resiko portofolio yaitu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas, sama seperti di expected return tadi, di mana kita juga harus memperhatikan untuk bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Selanjutnya, bagaimana sih menghitung resiko portofolio? Jadi untuk menghitung resiko portofolio ada beberapa rumus yang harus teman-teman perhatikan. Karena dalam portofolio tadi kan terdiri dari 2 atau lebih investasi. Berarti untuk menentukan resiko portofolio nanti untuk rumusnya akan berbeda-beda tergantung dengan berapa banyaknya instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut. Untuk kasus yang pertama, misalkan ada 2 sekuritas dalam portofolio. Jadi sebuah portofolio terdiri dari 2 instrumen investasi. Misalkan seperti tadi ada saham A dan saham B. Secara matematis untuk resiko portofolio dengan 2 sekuritas bisa teman-teman hitung dengan rumus yang tertera di slide, di mana ada WA, di situ ada weight average atau bobot portofolio untuk sekuritas A dikalikan dengan deviasi standar. Seperti yang kemarin, untuk mencari deviasi standar bisa teman-teman cek di video yang kemarin, sudah saya jelaskan. Kemudian ditambah dengan bobot portofolio untuk aset B dikalikan dengan standar deviasi dari aset B ditambah 2 kali WA, WB, kemudian PAB. P itu di sini adalah koefisien korelasi. Kalau di pertemuan kemarin untuk yang koefisien korelasi itu sudah saya jelaskan, di mana untuk menghitung koefisien korelasi pada satu instrumen investasi itu dengan cara standar deviasi dibagi dengan expected return. Dikarenakan di sini kita membahas koefisien korelasi untuk portofolio, jadi untuk rumusnya itu berbeda. Bukan lagi standar deviasi dibagi dengan expected return, tetapi untuk menentukan koefisien korelasi dari portofolio itu dengan cara membagi antara covariance. Jadi rumus covariance yang sebelumnya itu dibagi dengan standar deviasi dari masing-masing sekuritas. Jadi covariance, kalau sebelumnya kita sudah belajar ada yang covariance di slide sebelumnya, covariance dari sekuritas A dan B. Jadi misalkan untuk menentukan koefisien korelasi antara instrumen investasi A dan B, maka rumusnya itu covariance dibagi dengan standar deviasi dari investasi saham A dikalikan dengan standar deviasi dari investasi saham B. Jadi untuk menentukan koefisien korelasi itu seperti itu, dimana nanti nilainya koefisien korelasi itu berkisar antara plus 1 sampai dengan min 1. Plus itu menandakan bahwa terjadi korelasi positif, sedangkan min itu berarti nanti ada korelasi negatif, dan 0 berarti tidak ada korelasi antara instrumen investasi yang ada dalam portofolio. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi. Lanjut lagi ke resiko portofolio yang tadi, setelah korelasi
koefisien korelasi, kemudian dikalikan dengan standar deviasi A sama B dipangkat setengah. Atau bisa juga teman-teman nyatakan setengah di sini itu maksudnya akar, jadi tinggal teman-teman akarkan hasilnya nanti, maka ketemu deviasi standar portofolio atau resiko dari portofolio untuk dua sekuritas dalam satu portofolio. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini misalkan ada sebuah portofolio di mana portofolionya terdiri dari saham A dan juga saham B. Masing-masing saham menawarkan return sebesar 10% untuk saham A dan 25% untuk saham B, serta deviasi standar masing-masing sebesar 30% dan juga 60%. Korelasi antara saham A dan saham B di situ diketahui sebesar 1 dengan alokasi dana investor untuk kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50%. Jadi di sini sudah diketahui berapa returnnya, kemudian standar deviasi dari masing-masing saham, korelasi, dan juga alokasi dananya, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus deviasi standar portofolio, di mana tadi rumus deviasi standar portofolio itu adalah bobot portofolio A dikuadratkan, di mana bobot portofolio di sini alokasi dananya 50%, berarti 0,5 dikuadratkan dikali dengan deviasi standar dari saham A 30% dikuadratkan ditambah dengan bobot dari portofolio untuk saham B juga 50% dikali dengan deviasi standar untuk saham B di sini ditambah 2 dikalikan dengan WAWB, kemudian dikalikan juga dengan korelasi antara saham A dan B, di mana dalam soal sudah diketahui korelasi antara saham A dan saham B sebesar 1, kemudian dikalikan dengan deviasi standar dari saham A dan juga saham B, kemudian nanti hasil akhirnya kita pangkatkan setengah. Atau bisa juga nanti hasil akhirnya teman-teman akar, karena pangkat setengah itu sama seperti diakarkan. Jadi nanti ketemu deviasi standar portofolio atau resiko dari portofolio tersebut sebesar 45%. Kalau tadi kan kalau portofolio itu hanya terdiri dari dua aset investasi. Terus bagaimana ketika dalam satu portofolio itu terdiri dari lebih dua aset investasi? Maka nanti teman-teman harus mengkorelasikan satu-satu per aset investasi yang ada di portofolio. Jadi misalkan bagaimana korelasi aset 1 dengan aset 2, korelasi aset 2 dengan aset 3, aset 1 dengan aset 3, dan seterusnya. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana kemudian ketika portofolionya itu terdiri dari 100 aset investasi, berarti akan teman-teman harus mengkorelasikan satu-satu dari semua aset investasi yang ada dalam portofolio itu. Jadi memang dengan konsep Markowitz ini sangat kompleks sekali, karena teman-teman harus memperhitungkan korelasi antar pervarian. Untuk itu, untuk menyederhanakan dari konsep Markowitz ini, kemudian muncullah yang namanya model indeks tunggal. Jadi bentuk penyederhanaan dari kompleksitas dari konsepnya Markowitz yang terkait dengan resiko portofolio. Karena tadi kalau dalam satu portofolio itu terdiri dari 100 aset investasi, maka berarti teman-teman kan harus mengkaitkan satu-satu. Bisa dibayangkan kompleksitasnya seperti apa, sehingga nanti ada gagasan baru terkait dengan penyederhanaan dari konsep Markowitz, yaitu dengan menggunakan model indeks tunggal. Yang mana untuk konsep model indeks tunggal sendiri akan kita pelajari minggu depan saja, sehingga nanti teman-teman nggak pusing karena banyak rumus. Jadi kita hari ini fokus untuk menghitung return dan juga resiko portofolio dengan konsep Markowitz, tetapi hanya untuk dua sekuritas saja. Nanti saya akan kasih latihan soal lagi buat teman-teman kerjakan. Baiklah, selanjutnya ada latihan soal. Di sini ada contoh portofolio yang terdiri dari dua jenis saham, yaitu sahamnya PT Astra dan juga sahamnya PT Akasa Wira atau ADES. Ini langkah pertama untuk mencari return dan juga risiko portofolio adalah teman-teman mencari terlebih dahulu data mengenai harga saham dari kedua saham tersebut. Kemudian baru nantinya teman-teman menghitung
return saham dari masing-masing, baru nanti dilanjutkan dengan menghitung expected return dari portofolionya. Jadi ini ada contoh latihan soal, nanti kita bahas bagaimana cara menghitung return dan juga resiko portofolionya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui harga sahamnya dari masing-masing, langkah kedua yang harus dilakukan yaitu menghitung return dari masing-masing sekuritas. Jadi dasar dari menentukan return saham itu adalah dari harga sahamnya. Dimana untuk menentukan return saham, rumusnya P di sini ada price, jadi harga saham tahun sekarang atau periode saat ini yang teman-teman sedang cari, dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya, dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Jadi tadi kita sudah menemukan harga saham untuk masing-masing perusahaan, maka langkah selanjutnya kita hitung return sahamnya. Misal di sini ada Astra, kita sudah tahu harga saham untuk 2015, 2016 dan juga 2017. Misalkan di sini saya mencari return saham dari Astra pada tahun 2016, maka nanti rumusnya tinggal kita masukkan harga saham periode saat ini yaitu 2016 dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya berarti 2015 dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi untuk tahun 2016 di sini 8.275 dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya di situ 6.000 dibagi dengan harga saham periode sebelumnya yaitu 6.000, sehingga nanti ketemu return saham untuk PT Astra pada tahun 2016 itu sebesar 0,3792. Jadi seperti itu. Nanti dihitung juga untuk return saham yang tahun 2017, begitupun untuk PT Akasawira 2016 dan juga 2017. Berarti di sini kita sudah menemukan return saham dari masing-masing sekuritas untuk periode tahun 2016 dan juga periode tahun 2017. Langkah selanjutnya setelah teman-teman mengetahui berapa return sahamnya, yaitu menentukan expected return atau return yang diharapkan dari masing-masing sekuritas. Jadi berapa expected return dari saham Astra dan juga berapa expected return dari saham Akasawira. Caranya seperti yang kemarin waktu konsep Markowitz di video yang sebelumnya sudah saya pernah jelaskan. Jadi untuk menghitung expected return dari sekuritas atau saham itu caranya tinggal mengkalikan antara return dengan probabilitas. Di sini di soal tadi sudah diketahui probabilitasnya untuk tahun 2016 itu 0,15, sedangkan untuk tahun 2017 itu 0,20. Kemudian untuk returnnya tadi sudah kita hitung, tinggal kita masukkan, sehingga untuk mencari expected return tinggal kita kalikan berapa probabilitasnya dikalikan dengan returnnya. Kemudian kita totalkan jumlahnya, expected return untuk tahun 2016 ditambah dengan expected return tahun 2017. Ketemu expected return dari PT Astra International Tbk yaitu sebesar 0,0575, atau kalau kita nyatakan dalam persentase berarti 5,75%. Begitupun dengan ADES, nanti dengan perhitungan yang sama diketahui expected return-nya yaitu negatif 0,0257, atau kalau kita nyatakan dalam persentase berarti negatif 2,52%.
Selanjutnya, setelah kita tahu tadi berapa expected return dari masing-masing sekuritas, tinggal langkah terakhir untuk menentukan expected return portfolio, yaitu dengan rumus sigma WI. WI itu kemarin masih ingat apa itu W? Jadi W itu adalah rata-rata tertimbang atau weighted average, di mana berapa sih alokasi dana yang ditanamkan investor pada saham tersebut. Kemudian dikalikan dengan ER atau expected return dari masing-masing sekuritas. Jadi nanti karena ini ada 2 saham, berarti kita tentukan dulu berapa W di sini rata-rata tertimbang dari saham Astra dan juga rata-rata tertimbang dari saham Ades. Di soal tadi sudah dijelaskan bahwasanya alokasi dana untuk investasi ke masing-masing saham itu sebesar 50%. Artinya untuk saham Astra itu 50% dan juga saham PT Akasawira itu 50%. Jadi di sini W-nya untuk Astra itu 0,5 dan juga untuk Akasawira juga sama 0,5. Kemudian dikalikan dengan ERI, itu adalah expected return. Tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya, di mana untuk expected return dari PT Astra itu 0,0575, sedangkan expected return untuk PT Akasa itu negatif 0,0252. Tinggal kita kalikan W dikalikan dengan ER-nya, jadi masing-masing dikalikan baik itu untuk saham Astra maupun saham Akasawira, sehingga nanti ketemu expected return portfolio itu adalah total dari Akasa dan juga Astra. Jadi di situ Astra 0,0288 ditambah dengan negatif 0,0126, sehingga ketemu expected return dari portofolio, di mana kombinasi dari saham Astra dan juga saham Akasawira yaitu sebesar 0,0162, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk persentase berarti 1,62%. Jadi expected return atau return yang diharapkan oleh investor dari portofolio tersebut itu sebesar 1,62%. Kalau tadi sudah menentukan expected return-nya, berarti selanjutnya berapa sih resiko dari portofolio tersebut? Masih ingat kemarin materi terkait dengan resiko sekuritas yang pernah saya sampaikan waktu materi konsep Markowitz? Jadi untuk menentukan resiko sekuritas itu diproyeksikan dengan menggunakan deviasi standar. Nah, untuk menentukan deviasi standar, berarti teman-teman harus menentukan terlebih dahulu variance return dari masing-masing sahamnya, di mana kemarin rumus dari variance return atau disimbolkan dengan P kuadrat itu adalah sigma dari RI returnnya dikurangi dengan expected return dikuadratkan dikalikan dengan probabilitas. Nanti setelah ketemu variasinya baru kita bisa mencari deviasi standarnya, yaitu dengan akar dari nilai varians atau bisa juga dipangkatkan setengah. Jadi pangkat setengah di sini itu sama dengan kalau diakarkan. Jadi kita bisa mencari deviasi standar dengan hasil akar dari variansnya. Selanjutnya, langkah pertama untuk menentukan resiko portofolio yaitu dengan menentukan terlebih dahulu standar deviasi dari masing-masing sekuritas. Jadi kita cari dulu resiko dari masing-masing sahamnya. Sebenarnya materi ini sudah saya jelaskan sebelumnya waktu di materi konsep Markowitz. Jadi di sini nanti kita cari dulu standar deviasi dari saham Astra dan juga standar deviasi dari saham Akasawira. Caranya di sini ada step by step. Jadi kita harus mencari, sebelum mencari standar deviasi, kita harus cari variansnya terlebih dahulu, di mana varians inilah yang nanti dijadikan dasar untuk menentukan standar deviasi. Pada kolom 1 di sini ada return saham yang sudah teman-teman hitung tadi. Return saham untuk saham Astra misalkan di sini sebagaimana yang tadi sudah teman-teman hitung. Kemudian di kolom kedua ada probabilitas. Jadi probabilitas ini tadi sudah diketahui di soal, sudah diketahui berapa probabilitasnya. Jadi langkah selanjutnya pada kolom 3 kita tentukan terlebih dahulu
expected return untuk tahun 2016 dan juga expected return untuk tahun 2017, sehingga nanti kita totalkan ketemu expected return-nya 0,0575. Kemudian setelah ketemu expected return-nya, kita masuk ke kolom yang keempat, di mana pada kolom yang keempat ini kita kurangkan antara return saham. Jadi return saham dikurangi dengan expected return. Misalkan untuk PT Astra di sini berarti 0,3792 kita kurangkan dengan expected return-nya 0,0575 sehingga ketemu 0,3217. Begitupun untuk yang tahun 2017. Kemudian untuk yang kolom kelima berarti kita kuadratkan hasil dari kolom yang keempat. Di mana tadi hasil kolom yang keempat ada 0,3217, kita kuadratkan di kolom 5 di sini sehingga ketemu 0,1035. Jadi di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Baru kemudian langkah yang keenam, kita tinggal mengkalikan hasil dari kolom 5 dengan probabilitas. Jadi tadi kalau sudah ketemu 0,1035, tinggal kita kalikan dengan probabilitasnya. Berapa probabilitasnya? 0,15 di sini, sehingga ketemu varians untuk tahun 2016 untuk PT Astra International Tbk ketemunya 0,0155. Begitupun nanti teman-teman hitung nilai varians untuk tahun 2017, sehingga kalau sudah ketemu tinggal kita jumlahkan. Di sini ketemu varians totalnya itu 0,0161. Kalau variansnya sudah ketemu, berarti tinggal kita menentukan standar deviasi atau deviasi standarnya di sini, yaitu dengan cara mengakarkan nilai dari variansnya. Tadi kan variansnya 0,0161, tinggal kita akarkan sehingga ketemu 0,1269, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk persentase berarti 12,69%. Itu cara untuk menentukan resiko dari masing-masing sekuritas. Begitupun kalau di sini sudah diketahui resiko dari saham Astra, berarti nanti teman-teman juga harus cari resiko dari saham Akasawira dengan cara yang sama, sehingga nanti ketemu di sini untuk resiko dari saham Akasawira itu sebesar 0,0404 atau dinyatakan dalam persentase 4,04%, seperti itu. Masih ingat kemarin rumus untuk mencari resiko ketika portofolionya itu hanya terdiri dari 2 sekuritas. Bisa dilihat di sini. Rumusnya itu yang pertama ada rata-rata tertimbang, WA-nya dikuadratkan pada saham 1 dikalikan dengan standar deviasi kuadrat dari saham 1. Kemudian ditambah dengan di sini ada rata-rata tertimbang kuadrat dari saham 2 dikalikan dengan standar deviasi kuadrat dari saham 2 ditambah 2 kali WA, WB. Di sini ada korelasi antara saham A dan saham B, kemudian dikalikan lagi dengan standar deviasi dari saham A dan juga saham B. Berarti nanti dari rumus ini tinggal kita bisa menentukan berapa sih resiko dari portofolio tersebut. Selanjutnya langkah terakhir, tadi kita sudah menghitung standar deviasi dari masing-masing sekuritas, baik untuk saham Astra maupun untuk saham Akasawira. Lalu tadi juga di soal sudah diketahui untuk alokasi dana investasinya, di mana masing-masing itu adalah sebesar 50%. Jadi dari 100% dana yang digunakan untuk investasi, 50%-nya itu digunakan untuk berinvestasi pada saham Astra, 50%-nya digunakan untuk berinvestasi di saham Akasawira. Jadi total alokasi dananya itu ada 100%. Jadi di sini weight average itu masing-masing 50%, berarti di sini 0,5 untuk Astra dan 0,5 untuk Akasawira. Standar deviasinya juga sudah diketahui, tinggal kita masukkan dalam rumus portofolio, di mana rumus portofolio di sini kita ilustrasikan bahwasanya yang Astra itu adalah saham A, sedangkan yang Akasawira itu saham B. Jadi tinggal kita masukkan. Berarti WA di sini 0,5 dikuadratkan
dikalikan dengan standar deviasi dari Astra 0,1269 dikuadratkan, ditambah dengan weighted average dari saham Akasa 0,5 dikuadratkan, dikalikan dengan standar deviasi dari saham Akasa yaitu 0,0404 kita kuadratkan, ditambah dengan 2 WAWB, kemudian dikalikan dengan korelasi antara saham A dan saham B. Baik, di sini adalah korelasi antara saham Astra dan juga saham Akasa, di mana dalam soal diketahui bahwasanya korelasi antara dua saham tersebut itu bernilai 1. Artinya bahwa ketika saham Akasa itu naik, maka saham Astra juga naik. Jadi berhubungan linier. Jadi koefisien korelasi di sini menunjukkan hubungan harga saham antara saham Astra dan juga saham Akasa. Kemudian dilanjutkan dikalikan dengan standar deviasi dari saham Astra dan juga standar deviasi dari saham Akasa Wira, sehingga nanti ketemu hasilnya resiko portofolio sebesar 0,0837, atau kalau dinyatakan dalam bentuk persentase berarti sebesar 8,37%. Berarti yang terakhir dapat kita simpulkan bahwasanya dari portofolio tadi yang terdiri dari saham PT Astra International dan juga saham dari Akasa Wira International, diketahui bahwasanya expected return-nya itu sebesar 1,62%, sedangkan resikonya sebesar 8,37%. Bisa dilihat bahwasanya resikonya hampir 8 kali dari expected return. Kemudian pasti muncul pertanyaan, bagaimana sih menyusun portofolio yang optimal? Jadi untuk menyusun portofolio yang optimal itu nanti akan kita bahas materinya setelah UTS. Jadi untuk hari ini kita fokus untuk membahas return, perhitungan untuk expected return dan juga resiko dari portofolio yang mana hanya terdiri dari 2 sekuritas saja. Silahkan nanti teman-teman bisa dipelajari lagi. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan bisa ditanyakan lewat grup WA.